Halo, selamat malam Isrok. Halo. Oh, Ya, selamat malam. oke, kayak gitu dong. Langsung mengerti. Silakan, apa pertanyaan Anda? Siap. Salam kenal dari Madura. Sila- ya, salam kenal ya. Salam salam buat Ustadz Raffi ya. Dari Madura sama-sama. Silakan. Dari Madura. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Gak ada, cuma mau masuk aja. Jadi untuk Itu apa gambar di naik? belakang gambar apa itu? Ini lukisan Tuhan kami, lukisan ya, bukan Itu foto. saya mau Lukisan, ya saya jawab. Lukisan Tuhan kami Yesus Kristus. Itu lukisan, bukan foto ya. Tetapi lukisan ya. Ya, itu lukisan. Oh, bisa dilukis berarti. Ya, bisa. Galatia pasal 3 ayat 1. Karena firman telah menjadi manusia, maka Kristus terbatas dalam tubuh sehingga dia dapat dilukiskan. Ya, dan Galatia pasal 3 ayat 1 mengatakan dapat dilukiskan. Itu hal biasa. Karena Kristus terbatas dalam tubuh. Ya. Cuma orang Sekarang- bisa melukis Tuhannya berarti. Oke. Bisa lukis Tuhan kami bisa. Bisa. Karena Berarti dia terbatas semua dalam orang tubuh. itu bisa melukis berarti. Karena ada. Sekarang. Karena ada, makanya bisa dilukis. Karena ada makanya bisa dilukis. Sekarang Nabi kamu ada nggak deskripsi nabi kamu bahwa nabi kamu itu punya gambaran seperti apa gitu kan? Ada nggak? Gambaran Ada. tentang nabi kamu ada nggak? Ada. Ada bang di hadis. Bagaimana? Gambaran tentang nabi kamu gimana? Kamu tahu nggak deskripsi dengan tentang gambaran wajah nabi kamu itu gimana? Bang. Bang. Ada. Oh ada, ini ya, yang ini ya bang. Coba abang baca, ini dalam hadis ya. Silakan baca bang. Tahu saya. Baca, abang baca. Baca. Oh, cuman baca aja ya. Ya cuma baca aja, cuma baca. Sudah. Baca dulu. Ya Kok udah itu. Kok suaranya mana? Sudah dibaca kan, dibaca Baca. itu gak harus pakai suara. Coba abang kan sudah baca. Coba ini kan deskripsi ya, deskripsi berdasarkan keterangan dalam hadis, ya kan? Nah, deskripsi itu bagaimana dia menggambarkan ya? Bagaimana dia menggambarkan? Ya. Coba abang kalau digambarkan lebih detail itu seperti apa sesuai dengan keterangan ini? Ya kan itu wujudnya ada. Wujudnya Tapi kan ada. Apakah belum ada yang sesuai dengan menggambarkan. deskripsi hadis ini? Gak tahu saya itu gak melihat tidak. hadis dari mananya kamu- itu. Kamu tidak tahu. Oke, terima kasih. Itu aja. Kan hadis itu ada Masih mau lanjut kriterianya, ngomong? ada yang Masih mau lanjut hasan, ngomong? sahih, Abang masih mau melanjut sahih, ngomong? ada yang dhaif, bahkan ada Iya. yang palsu juga hadis itu. Masih mau lanjut diskusi atau tidak? Enggak, Kalau masih enggak. mau melanjutkan diskusi, kita lanjut. Atau sudah cukup? Ya silakan. Masih mau lanjut? Ya cukup aja Oke. ya, Bapak. Nabi Muhammad ini Cukup gak apa-apa. kayak cukup. Malah Enggak, bengongnya Tuhan. Aditya, Assalamualaikum. masa sih ucapkan salam ke kafir? Iya, biar abangnya login ya kan. Login. Oke, silakan. Silakan. Ini saya mau nanya. Udah 2 hari ini saya nonton abang ya kan live. Man, terguncang? Enggak, tapi gimana ya? Abang ngatakan Yesus bisa menghidupkan orang mati dan Allah tidak bisa menghidupkan orang mati. Benar. Saya nggak ngomong sabar. Saya disclaimer Abang nggak dulu. ngomong ke situ, cuman Sabar, arahnya dengar ke dulu. situ. Saya bisa putar video ulang saya. Saya disclaimer. Nyamuk.
Coba jangan kejang-kejang dong. Tenang, Ada tenang. kejang-kejang. Ya tenang dulu, tenang. Saya hanya ngomong, apakah Allah pernah membangkitkan orang mati? Ini sebuah pertanyaan, bukan statement. Hah. Ya, apakah itu pertanyaan, kalimat tanya? Kalau saya mengatakan Allah tidak, ini disclaimer. Kalau saya mengatakan Allah tidak membangkitkan orang mati, itu statement saya, itu saya menyimpulkan. Saya kan bertanya, Ya. apakah Allah pernah membangkitkan orang mati? Ya, Melalui. kamu punya melalui Abang- Nabi Muhammad. Iya kan? Nah, silakan. Siapa yang pernah dibangkitkan orang mati sama Nabi Muhammad? Itu Nggak pertanyaan ada. saya. Yesus ada. Oh, ada dong. Lazarus, Ada dong. Lazarus, Kenapa Yesus bangkitlah. mati? Kenapa Yesus mati? Dia bisa Ingin menghidupkan dia orang. buktikan kepada kalian semua bahwa akulah Tuhan kebangkitan dan Esa hidup. nggak ada mati. Nabi Muhammad utusan Dia buat ingin buktikan kepada kalian yang tidak percaya bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku Dari situ akan aja tetap Bang hidup Prakala, walaupun sudah Bang. mati. lah. Tuhan bisa ngidupin orang mati. Sedangkan dia aja mati, nggak bisa ngidupin Dan dia bangkit. sendiri. Dan bangkit. Ah, banyak bacot abang nih. Udah kalah abang di situ tuh. Emosi. Jangan emosi lah bang. Jangan emosi, Bang. emosi. Santai. Abang ngomong jelek-jelekin agama saya juga, ngomong kasar. Saya nggak jelekin, justru saya bertanya. 2 hari ini saya tengok, nggak cocok ngomong kayak Ya, gitu. ayo, lebih marah lagi. Ayo, tunjukkan kemarahannya. Ciri ya. Lebih seram lagi, ayo. Lebih seram lagi marahnya Jangan kepada Bang marah Irfan. bang, jangan marah bang. Bismil abi wal ibn wal ruhul kudus amin. Coba bang. Siapa tahu oten jadi oten ya kan. Ya, aduh, cepat. Coba bang, jangan marah bang. Cara Cepat. biar nggak marah bang. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Atas amin. nama Bapak, kenapa pula doa atas nama Bapak? Demi Allah, gitulah. Atas nama Bapak saya aja tadi mana-mana. Ada. Aduh, Mai. Nah, udahlah, kamu dibawa ya. Dibawa ya, Nek. jelas. Saya main kelereng dulu di bawah. Ya, saya senang tuh buat orang kejang-kejang kayak itu dulu. Halo Ical, Halo bang. Kristen atau bukan? Bukan bang. Silakan buka kameranya, jauh dari anak-anak dulu. Baik bang. Halo Silakan. Karima. Nah, abang yang kemarin bukannya? Makassar, Betul, Ji. Bang. Makassar. Makassar nih. kok dong. Nah, Iya. Daeng, silakan Daeng. Siap. Apa Daeng? Silakan Daeng. Oke Mau bang. dengan saya atau mau dengan Kak Agatha? Pilih. Dengan abang aja. Ah, dengan dia sekali-sekali. Nanti ganti dengan saya. Silakan. Sama kita mau Silakan. deh. Silakan dengan Kak Agatha. Silakan ganti-ganti. Ya, Jangan silakan. Maxi. Kita aja bang. Kenapa kalau dengan sama aja? Kamu takut ya dengan cewek? Bukan takut bang. Mau Takut. cerita-cerita sama kita. Saya mah setengah otaknya bang, tenang aja bang, aman. Setengah otaknya. Terima kasih kalau sudah mengakui. Ya, silakan apa? Iya bang. Saya lupa ya di ayat berapa yang mengatakan ada seorang dari keyakinan abang itu mengatakan di ayat berapa saya lupa kemarin disampaikan oleh Gus Wafi bahwasanya ada yang pernah sensus seluruh dunia itu bisa dibuktikan bang secara Yang mana? Saya nggak tahu ya. Kalau berbicara tentang sensus itu iya pada zamannya Nabi Musa itu sudah zaman Taurat itu menurut saya yang pernah baca itu sudah melakukan sensus dengan tujuan yang jelas. Orang Yahudi melakukan sensus, bahkan di dalam satu Tawarik pun sudah melakukan sensus. tapi bang ditantang oleh Coba kamu tunjukkan data yang jelas ya, atau suruh si Wafi diskusi dengan saya. Masalahnya si Wafi blokir saya di WA. Ustadz Wafi blokir saya di WA. Kalau Mungkin nomornya ke Agatha mereka dicari. Kalau saya diblokir, padahal saya sama-sama tuh. mungkin Bilang si mereka Wafi, mau- jangan blokir saya di WA, buka blokirnya, biar saya ajak diskusi gitu. Jangan blokir saya di WA, bilang ke Wafi gitu. mungkin Buka blokirannya, supaya Mungkin supaya Wafi. langsung dia ngomong ke saya aja gitu. mungkin Gus Wafi mau seperti ini nggak mau lewat WA bang. Kan saya kan berteman dengan dia di WA, harusnya dia kontak dengan saya. Jangan blokir lah, kan berteman, jangan blokir gitu. Oh ya usahakan bang ketemu dengan beliau. Saya naik, saya di kick. Begitu ya bang. Iya, tanyakan ke dia, Daeng. Oh
Iya. Dia takut mungkin saya tanya kapan dia Di jadi situ, Habib di gitu kan, situ. dia mungkin takut. Di Udah, situ saya kemarin langsung poin melihat- pertanyaan saja. Apa yang mau ditanyakan yang jelas? Kalau masih bingung dengan pertanyaan, silakan yang lain. Coba apa? Itu Bang, ada beberapa pendeta yang naik di Gus Wahid. Iya, saya Tidak bisa- ketika tidak ketika bisa Daeng membuktikan berdiskusi ayat dengan itu, saya Bang. harus berdasarkan data. Pertanyaannya dari data ini, ya. Iya Ya, Bang. kalau tidak ada data, misalkan kitab Lukas ayat berapa, kitab Matius ayat berapa, Heeh. kita tahu untuk konteks dalam aayat itu dan arah diskusi kita kemana. Tapi Iya, kalau Bang. tidak ada ayatnya, tidak ada datanya, bagaimana konteks diskusi kita larinya kemana gitu? Nah, saya Kita lupa Bang, bingung. tapi itu yang pasti Abang tahu ketika Ya ada saya tidak tahu karena bicara sensus itu dari Taurat itu sudah ada sensus juga. Sampai ke zamannya di pembuangan Babilonia di satu Tawarik itu sudah ada. Yang mana nih yang arahnya Gus Wafi? Suruh aja Gus Wafi ke sini dah. Kalau Bang Irkan tidak tahu. Iya, kamu suruh aja Gus Wafinya langsung ke sini. Kita tidak Kamu tahu naik ke roomnya Gus Wafi. Kamu dari- naik ke roomnya Gus Wafi, langsung suruh Gus Wafi ke sini ya. Gitu ya. Oke. Daeng ya. Ya, Siap. jangan tebak-menebak gitu. Terima Siap. kasih. Suruh aja Gus Wafi ke sini. Masalahnya saya diblokir di WA sama Gus Wafi. Ya, silakan. Langsung aja. Apa pertanyaanmu? Langsung aja. Oke Bang, selamat malam Bang. Selamat malam Kak. Selamat malam. Silakan Bang, mau bertanya apa? Ya, ini mau nanya. Ini jawabnya siapa nih, Bang RK apa kakak ini? Kak Agatha. Dengan Kak Agatha gantian. Oh Kak Agatha ya, boleh. Jadi gini Bang, saya mau nanya. Itu kan Yesus itu kan anaknya Maria ya kan? Halo? Ya. Langsung. Lanjutin aja. Yesus itu kan anaknya Maria. Yang lahirkan kan Maria kan. Sementara sekarang kan yang orang abang dan kakak Tuhan kan itu adalah Yesus itu. Jadi mau nanya, yang namanya Tuhan itu berarti kan apa? Yang namanya Tuhan itu berarti nggak ada tanding daripada yang lain-lain dari segi apapun gitu kan. Betul. Nah, jadi sekarang pertanyaannya itu berarti tua mana itu Maria sama Yesus itu? Oke. Dalam keilahian Yesus, dia ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Sang Bapa. Dalam kemanusiaannya, dia lebih muda dari Bunda Maria. Itu jawabannya. Gitu jawabannya. Keilahiannya itu ada dalam kekekalan, tidak berawal, tidak berakhir. Kemanusiaannya lebih muda daripada Bunda Maria. Sebab sebelum dia inkarnasi melalui rahim Bunda Maria, dia sudah disembah oleh Bunda Maria. Oh gitu. Hmm. Berarti kan lebih tua Yesus berarti daripada Maria itu. Dalam keilahiannya betul. Dalam keilahian Yesus, dia sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Itu perkataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 24. Enggak. Sekarang gini pertanyaan kita, kalau dalam hal itu kita pakai logika aja itu udah keluar tuh jalan keluarnya kan gitu. Sekarang yang tua Yesus ya kayak bilang kan, sementara yang lahirkan Yesus itu Maria. Gimana itu lebih tua Yesus? Keilahian Yesus, karena Yesus ini adalah Allah dan manusia. Karena dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Sebelum dia mengambil rupa manusia, dia telah ada dalam kekekalan. Ini nggak ngerti juga ini bahasa Indonesia. Saya bingung ini jelasinnya. Ya, keilahian Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Sebelum Adam dia sudah ada. Lalu dia menjelma melalui Bunda Maria. Nah, itu. Jadi kemanusiaannya itu memang lebih muda dari Bunda Maria, tetapi keilahiannya itu kekal. Keilahian itu Iya, dari jadi mana, Yesus coba? ini adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi sebelum dia menjelma jadi manusia, dia adalah Allah. Itu makanya ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dikatakan gini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau dan engkau akan melahirkan
anak itu kudus, anak Allah. Gitu. Lalu Maria menjawab kan, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Gitu. Karena Allah melalui malaikat Gabriel, dia menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan menjelma dari Bunda Maria. Gitu, Bang. Jadi dia itu Allah. Berarti- Sebelumnya dia Allah, lalu dia meminjam rahim Bunda Maria untuk mengambil kemanusiaan. Ini kalau kayak berarti gini kan dibolak-balik dia nggak ngerti, gue juga bingung jelasinnya. Enggak, sekarang gini, kan pertanyaannya orang kakak kan Yesus itu Tuhan. Sementara Tuhan Betul, orang dia kakak Tuhan itu dalam kekekalan. Iya, dia Tuhan. Nggak Dia ada. Tuhan dalam kekekalan. Lalu dia mengambil rupa manusia, menjelma jadi manusia. Ya, sekarang yang namanya Tuhan itu nggak ada istilah dalam apa namanya Oke. tadi? Oke, Ini kalau nggak ada nyampe saya itu. kasih contoh ya, Bang ya. Saya tanya, Bang, Hmm, firmannya Allah itu baru ada di abad 7 atau sebelumnya, Bang? Quran, Firman Quran, Allah. Quran. ah, Quran jadi? Quran itu baru ada abad 7. Quran itu kan firmannya Allah kan, betul? Firmannya Allah ya. Ya, sekarang saya tanya, firmannya Allah itu baru ada abad 7 atau sebelum abad 7? Quran itu setelah abad 7 berarti Kak? Setelah abad 7. Oke. Iya. Oke, jadi sebelum abad 7 Allah nggak ada firmannya? Nah, itu saya kurang tahu juga kan masalah itu. Ya udahlah, capek lah. Kasihan kamu, Karena kita kan Nggak nyampe dia, nggak nyampe. teman. enggak. Saya gini teman ya. Iya. Pandangan saya, kamu tidak memahami iman kamu dengan baik, lalu kamu sibuk mau tanya iman orang. Ini yang saya bilang berbahaya dan berat, teman. Ya, Iya betul. saya Sekarang saya ini, dan saya kan- kami semua dengar baik-baik, teman. Mengasihi kamu, Iya, iya. ya. Kami menginginkan kamu itu diselamatkan. Jadi Injil itu jangan ditawarkan agar kamu terima atau tidak, itu urusan kamu. Ya. Tetapi saya ingin memberikan satu pandangan kepada kamu ya. Ini ada beberapa pengertian ya. Kamu disuruh taat kepada Allah atau Muhammad? Saya kalau taat ya taat pada Allah, tapi kan yang apa namanya umat Nabi Muhammad kayak gitu. Saya tanya, disuruh taat kepada, saya ulang lagi. Kamu disuruh taat kepada Allah atau Muhammad? Lebih taat pada Allah. Menurut Bang. lebih taat kepada Allah, bukan taat kepada Muhammad? Enggak, taatnya kepada Ya, Allah. jadi Nabi taat Muhammad. kepada Allah bisa masuk surga, betul? Ya betul. Taat kepada Nabi Muhammad bisa masuk surga atau tidak? Lebih taat kepada Allah atau lebih Bisa. taat kepada Nabi Muhammad? Kalau taat lebih taat pada Allah, tapi kalau kita ngikutin ajaran Nabi Muhammad, kita menjaminkan masuk surga. Nih, kamu lihat baik-baik. Setiap umatku masuk surga, ya, ini dalam hadis Bukhari ya, 6737 mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang aku berarti enggan. Kamu lebih taat kepada Rasul atau kepada Allah? Saya lebih taat pada Allah lah, karena Nah, kalau sekarang nggak ini taat pada bagaimana Allah, dengan taat perkataan pada Rasul, Rasulullahmu sendiri? Oke, sekarang lebih sederhana lagi, saya ajak kau berpikir lagi. Ya, lebih sederhana lagi nih. Yang bisa memberikan pengampunan dosa itu Allah atau siapa? Allah lah bang. Selain daripada Allah bisa memberikan pengampunan dosa atau tidak? Enggak bisa. Enggak bisa. Oke, nih. Mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya.
Yang bisa menghapus dosa itu adalah A. Allah, B. mencium rukun yamani dan rukun aswad. Jawab. Kamu pilih Allah atau mencium rukun yamani? Saya lebih pilih Allah lah. Nah, bagaimana dengan perkataan ini? Nabi bersabda, mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa. Di sini, ini Nabi bersabda. Di sini Nabi mengatakan, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Sekarang Nabi mengatakan, mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa. Kamu lebih taat kepada Allah atau taat kepada Nabi? Ya, nah di sini Nabi bilang, kamu taat kepadaku masuk surga. Nah, kemudian Nabi berkata, mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa. Nah, kamu lebih pilih Allah atau lebih pilih perkataan Nabi Muhammad? Silakan. Yang Nabi buat itu, Nabi Muhammad buat itu, sekarang manusia ini juga ngikutin caranya begitu. Jadi cara Hah? Kok tutup mulut sih? Bang. Bang, sehat? anu Nabi itu kan kekasih. Bang, saya ini mengasihi abang loh, serius. Halo, Sekarang gini bang, ada dua pilihan. halo. Ya, pilihannya gini, dengar baik-baik abang, pasang kupingnya. Kalau Yesus mengatakan Saya dia lebih bisa pilih menghapus dosa, taat kepada Ah, de- Allah, tapi kan ya dengar dulu. apa namanya? Yesus mengatakan, sabar, Yesus mengatakan, aku bisa menghapus dosa. Yesus buktinya dia bisa menghapus dosa. Ya kan? Oke, sekarang kamu lebih percaya mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa atau Yesus yang hidup menghapus dosa? Kasihan sih. Gimana bang? Nggak jelas apa jaringannya. Sabar. Nggak jelas jaringannya betul bang. Bang RK, kita harus rebahan, Bang. Tidak kuat saya ini kayaknya. Bang, apa tiap hari kayak begini, Bang? Semuanya. Iya, setiap hari. Saya stres Nggak setiap ada hari. yang lebih ini gitu. Astaga, capek banget ya. Iya, makanya aku bilang kalau mau tuh kayak ulama gitu kan yang naik gitu kan. Lebih enak gitu kan. Kalau ustadz-ustadz juga kayak PI. Maka saya bilang kalau si Ucup mau debat dengan saya paling kurang lanjutin dulu paket C dan paket B-nya gitu kan.